Halo, pria berkelas. Pernah nggak kamu bertanya-tanya kenapa seorang wanita tiba-tiba mulai merasa rindu justru setelah seorang pria berhenti terlalu keras mengejarnya? Bukan karena ia sedang mencari perhatian, dan bukan juga semata-mata karena kehilangan sosoknya, tetapi karena ada sesuatu yang berubah dari energi pria tersebut, ada ketenangan yang muncul, ada kedewasaan yang terasa, dan ada rasa aman yang jarang ia temukan di tempat lain. Lalu kenapa sebenarnya wanita tidak selalu merindukan pria itu sendiri, tetapi justru merindukan perasaan hidup yang ia rasakan saat bersama pria tersebut, dan bagaimana ketenangan seorang pria justru bisa menjadi hal paling memikat yang pernah dirasakan seorang wanita? Dalam video ini kita akan membahas sisi emosional yang sering tidak disadari oleh banyak pria, bahwa daya tarik sejati tidak lahir dari kesempurnaan, melainkan dari energi yang tenang, tulus, dan penuh kedewasaan. Inilah beberapa momen yang diam-diam membuat seorang wanita mulai merasa rindu bahkan setelah sebuah hubungan berakhir. Jadi pastikan kamu tetap menonton sampai akhir karena ini bisa mengubah cara kamu memahami dinamika emosional antara pria dan wanita dengan lebih dalam. Dengarkan dengan tenang karena terkadang yang paling kuat bukanlah kata-kata, melainkan energi yang kamu bawa dalam hidupmu. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih jauh, coba tuliskan di kolom komentar kamu menonton dari kota mana, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar semakin banyak orang memahami bahwa pria yang paling dirindukan bukanlah yang paling tampan, paling kaya, atau paling banyak bicara, tetapi pria yang hadir dengan ketenangan dalam dirinya, tulus dalam tindakannya, dan nyata dalam kehadirannya. Pria seperti ini tidak perlu banyak membuktikan apapun karena energinya sudah berbicara lebih kuat daripada kata-kata, dan seringkali wanita mungkin melupakan janji, wajah, bahkan detail kenangan tertentu, tapi ia tidak akan pernah lupa pada rasa aman dan hidup yang muncul saat bersama pria yang benar-benar hadir, dan disitulah makna sebenarnya dari daya tarik, bukan sekadar untuk menarik perhatian orang lain, tetapi untuk menjadi seseorang yang pantas dirindukan karena ketulusan dan kedewasaannya. Yang pertama adalah saat pria tidak lagi mengejar, tetapi hadir dengan tenang. Ada masa ketika seorang pria merasa bahwa untuk membuat wanita tertarik ia harus selalu berusaha keras, terus membuktikan dirinya, menunjukkan betapa ia peduli dan betapa ia bisa diandalkan. Ia mencoba menciptakan kesan yang sempurna, selalu siap, selalu menghibur, selalu ada setiap saat dibutuhkan, namun di balik semua upaya itu seringkali tersembunyi energi yang gelisah, kebutuhan untuk diakui, bahkan rasa takut kehilangan. Padahal wanita tidak selalu merindukan perhatian yang berlebihan, ia tidak selalu mencari sosok yang terus menuruti semua keinginannya atau yang selalu berusaha memenangkannya. Justru ketika seorang pria berhenti sibuk mengejar dan berhenti berusaha keras untuk membuktikan nilai dirinya, disitulah sesuatu yang berbeda mulai muncul, yaitu kehadiran yang tenang, dan kehadiran yang tenang bukan berarti pasif atau tidak melakukan apa-apa, tetapi tentang energi yang stabil, sebuah ketenangan yang lahir dari keyakinan diri, dari rasa cukup, dan dari pemahaman bahwa cinta tidak perlu dipaksakan untuk tumbuh. Pria yang hadir dengan ketenangan seperti ini memancarkan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, yaitu rasa aman, rasa bisa dipercaya, dan rasa bahwa semuanya akan baik-baik saja meskipun tidak banyak kata yang diucapkan. Wanita merindukan rasa itu bukan karena ia membutuhkan pria untuk menyelamatkannya, tetapi karena di dalam ketenangan pria tersebut ia menemukan ruang untuk menurunkan pertahanannya sendiri. Di dalam ketenangan itu ia bisa berhenti berpura-pura kuat, ia bisa bernapas lebih lega, dan ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa rasa takut dihakimi atau ditinggalkan. Karena ketenangan seorang pria menjadi cermin yang mampu menenangkan badai di dalam dirinya, dan banyak pria tidak menyadari betapa besar pengaruh energi batin mereka terhadap suasana hati orang-orang di sekitar mereka. Seorang pria yang selalu cemas akan membuat wanita ikut merasa cemas, dan pria yang mudah marah akan menciptakan hubungan yang penuh ketegangan. Tetapi pria yang tenang, yang mampu menghadapi dunia tanpa kehilangan kendali atas dirinya, justru membawa rasa damai yang sulit tergantikan. Dan disitulah seringkali rasa rindu seorang wanita muncul, bukan pada wajah atau sekadar kata-kata,
melainkan pada rasa tenang dan aman yang ia rasakan ketika berada di dekat pria tersebut. Menjadi pria yang tenang bukan berarti tidak memiliki emosi, tetapi tentang kemampuan untuk mengenali emosi tanpa membiarkannya menguasai diri. Itu berarti mampu hadir sepenuhnya dalam setiap momen tanpa agenda tersembunyi. Saat berbicara ia benar-benar mendengarkan, saat diam ia benar-benar hadir. Bukan sekadar menunggu giliran bicara atau sibuk dengan pikirannya sendiri. Di dunia yang serba cepat dan penuh tekanan ini, ketenangan adalah sebuah bentuk kemewahan, dan ketika seorang pria memilikinya, ia menjadi sosok yang langka bukan karena sulit ditemukan, tetapi karena banyak orang masih hidup dalam mode bertahan, terus membuktikan diri, terus mengejar sesuatu, dan terus merasa kurang, sementara pria yang tenang adalah pria yang telah berdamai dengan dirinya sendiri. Ia memahami bahwa nilai dirinya tidak bergantung pada siapa yang mencintainya, tetapi pada siapa dirinya ketika tidak ada yang melihat. Ia mampu mencintai tanpa rasa takut kehilangan, karena ia tahu bahwa cinta bukan tentang memiliki, melainkan tentang berbagi energi yang sehat dan stabil. Dan ketika pria seperti ini hadir dalam kehidupan seorang wanita, ada sesuatu dalam dirinya yang akan mengingatnya, mungkin tidak langsung disadari, tetapi lama setelah pertemuan itu, rasa rindu akan muncul secara perlahan, bukan hanya pada sosoknya, tetapi pada rasa hidup dan ketenangan yang ia bawa. Pada akhirnya wanita tidak merindukan pria yang sibuk membuktikan dirinya, tetapi pria yang membuatnya merasakan dunia dengan cara yang lebih tenang, lebih lembut, dan lebih bermakna, karena ketika seorang pria berhenti mengejar dan mulai hadir dengan tenang, ia bukan hanya menjadi sosok yang diinginkan, tetapi juga menjadi pengalaman yang dirindukan. Yang kedua adalah saat seorang pria tidak berusaha mengubah pasangannya, melainkan menerima apa adanya. Karena ada kekuatan yang sangat dalam namun tetap tenang ketika seseorang mampu menerima orang lain tanpa syarat. Dan bagi seorang wanita, penerimaan seperti ini bisa menjadi pengalaman yang sangat langka bahkan menyentuh hingga ke lapisan terdalam dirinya. Karena kebanyakan wanita terbiasa hidup di bawah ekspektasi, harus terlihat menarik, harus bersikap manis, harus kuat tapi tidak terlalu keras, harus lembut tapi tidak terlihat lemah. Dan di tengah semua tuntutan, harus, itu, menjadi diri sendiri seringkali terasa sulit. Akhirnya banyak wanita belajar menyesuaikan diri agar disukai, menahan perasaan agar tidak dianggap terlalu emosional, dan menyembunyikan bagian dari dirinya yang ia pikir tidak akan diterima. Lalu datanglah seorang pria yang berbeda. Bukan yang sibuk mengoreksi atau mencoba memperbaiki, tetapi yang benar-benar hadir dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh, yang tidak merasa perlu mengendalikan atau mengarahkan, tetapi cukup memahami, yang tidak berkata, "Kamu seharusnya begini," melainkan bertanya dengan lembut, "Kamu merasa seperti itu karena apa?" Dan pada titik itu wanita merasakan sesuatu yang jarang ia temui, yaitu rasa diterima sepenuhnya. Ia merasa aman untuk menurunkan topengnya, untuk tertawa tanpa beban, bahkan untuk menangis tanpa takut dihakimi, dan di sanalah hubungan berubah dari sekadar dua orang yang saling mengenal menjadi dua jiwa yang benar-benar saling memahami. Pria seperti ini tidak memaksakan perubahan karena ia memahami bahwa perubahan yang sejati tidak lahir dari tekanan, melainkan dari rasa aman dan diterima. Ia sadar bahwa perannya bukan membentuk wanita menjadi sesuai dengan idealnya, tetapi menjadi ruang aman di mana wanita itu bisa tumbuh dengan caranya sendiri. Ironisnya, justru ketika seorang wanita merasa diterima tanpa syarat, ia akan tumbuh lebih cepat, karena ia tidak lagi harus terus-menerus berjuang melawan rasa takut bahwa dirinya tidak cukup baik. Wanita bisa merindukan seorang pria bukan karena wajahnya atau kata-kata romantisnya, tetapi karena perasaan hidup yang muncul ketika ia bersamanya, perasaan bahwa dirinya cukup, bahwa ia boleh menunjukkan semua sisi dirinya, sisi yang lembut, sisi yang kuat, sisi yang rapuh, bahkan sisi yang tidak sempurna, dan tetap diterima apa adanya. Penerimaan seperti ini tidak sering terjadi, dan justru karena itulah ia terasa begitu dalam dan membekas. Bagi seorang pria, kemampuan untuk menerima seperti ini lahir dari kedewasaan emosional, dari kesadaran bahwa setiap orang memiliki latar belakang, luka, dan cara berpikir yang berbeda-beda.
Pria yang matang tidak merasa terancam oleh perbedaan, karena ia tidak membutuhkan kontrol untuk merasa aman. Ia tidak panik ketika wanita yang ia cintai sedang emosional, karena ia memahami bahwa itu adalah bagian alami dari dinamika manusia. Sebaliknya ia tetap tenang dan menjadi jangkar yang menjaga kestabilan di tengah gelombang emosi. Dan inilah yang sering membuat seorang wanita sulit melupakan pria seperti itu. Mungkin hubungan mereka tidak selalu bertahan, mungkin jarak atau waktu memisahkan mereka, tetapi rasa diterima sepenuhnya tetap tertinggal sebagai kenangan yang kuat, bukan karena pria itu sempurna, tetapi karena di hadapannya ia pernah benar-benar menjadi dirinya sendiri tanpa rasa takut, tanpa berpura-pura, dan tanpa tekanan, karena menerima bukan berarti membiarkan semuanya tanpa arah, tetapi tentang memahami. Sebelum menilai, mendengarkan sebelum menasihati, dan mencintai sebelum mencoba mengubah. Karena ketika cinta dimulai dari keinginan untuk mengubah, hubungan akan terasa seperti sebuah proyek. Tetapi ketika cinta dimulai dari penerimaan, hubungan berubah menjadi tempat pulang. Jadi jika kamu seorang pria, ingatlah bahwa wanita tidak mencari seseorang yang datang untuk menyelamatkan atau memperbaiki dirinya, tetapi seseorang yang cukup dewasa untuk melihat dirinya apa adanya dan tetap memilih untuk tinggal. Karena di dunia yang penuh penilaian ini, pria yang mampu menerima tanpa syarat bukan hanya dicintai, tetapi juga dirindukan bahkan lama setelah ia pergi. Dan yang ketiga adalah saat seorang pria mampu menjaga energi positifnya meskipun dunia tidak selalu ramah. Karena pada kenyataannya dunia tidak selalu mudah bagi pria. Ada tekanan untuk menjadi kuat, tuntutan untuk berhasil, dan ekspektasi untuk selalu tahu arah serta solusi. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang jarang dibicarakan, yaitu betapa beratnya menjaga energi positif ketika dunia terus menguji ketenangan seorang pria. Banyak pria tumbuh dengan keyakinan bahwa emosi harus selalu ditekan, bahwa kelembutan adalah kelemahan, dan bahwa menunjukkan kelelahan berarti kegagalan. Akibatnya mereka hidup dalam keheningan batin yang penuh tekanan, membawa beban tanpa benar-benar memiliki ruang untuk melepaskannya. Dan pada titik tertentu banyak dari mereka kehilangan cahaya dalam dirinya tanpa menyadari kapan itu terjadi. Namun ada tipe pria yang berbeda, pria yang memahami bahwa kekuatan sejati bukan tentang seberapa keras ia melawan dunia, tetapi seberapa tenang ia tetap melangkah meskipun dunia sedang tidak berpihak kepadanya. Pria yang tidak menyalurkan emosinya menjadi kemarahan, tetapi mengubahnya menjadi ketenangan, yang tahu kapan harus diam, kapan harus bertindak, dan kapan cukup hadir tanpa perlu membuktikan apapun. Wanita bisa merasakan energi seperti ini bahkan tanpa banyak kata, karena pria seperti ini tidak perlu memamerkan pencapaian, tidak perlu bersikap keras, dan tidak perlu terus-menerus membuktikan dirinya. Sebab energinya sendiri sudah berbicara, energi yang stabil, menenangkan, dan membuat orang di sekitarnya merasa aman hanya dengan keberadaannya. Ketika seorang pria mampu menjaga ketenangan di tengah tekanan, wanita akan merasakannya tanpa perlu penjelasan apapun. Seperti seseorang yang berjalan di tengah badai namun menemukan sosok yang menjadi tempat berlindung. Tanpa banyak bicara, ia tahu bahwa hidup tidak selalu lembut. Tetapi di hadapan pria seperti ini ia merasa dunia tidak seberat itu. Dan disitulah muncul bentuk kerinduan yang sulit dijelaskan, bukan pada kesempurnaan pria tersebut, tetapi pada rasa damai yang membuatnya bisa berhenti berperang dengan pikirannya sendiri. Karena energi positif seorang pria bukan sekadar vibes baik atau sikap optimis yang dibuat-buat, melainkan sesuatu yang lahir dari kedalaman batin, dari proses jatuh, gagal, terluka, dan tetap memilih untuk terbuka terhadap kehidupan. Pria seperti ini tidak menutupi lukanya, tetapi juga tidak membiarkan luka itu mengubah dirinya menjadi pribadi yang pahit. Ia memproses rasa sakitnya dengan bijak, dan dari proses itulah lahir aura ketenangan yang sulit dijelaskan tetapi mudah dirasakan. Ketenangan seperti ini sangat langka di dunia yang penuh kebisingan, karena kebanyakan orang hidup dalam reaksi, mudah tersinggung, cepat menyerah, atau terbakar oleh hal-hal kecil. Namun pria yang mampu menjaga energinya tidak ikut terseret arus itu. Ia memahami bahwa hidup memang tidak selalu bisa dikendalikan,
tetapi dirinya sendiri tetap bisa ia kendalikan, dan kemampuan untuk tetap tenang di tengah kekacauan inilah yang menjadi salah satu bentuk kedewasaan paling menarik dalam diri seorang pria. Karena pada akhirnya wanita tidak hanya mencari pria yang bisa membuatnya tertawa, tetapi juga pria yang bisa membuatnya merasa aman bahkan dalam keheningan, pria yang bisa duduk di sampingnya tanpa banyak kata, namun kehadirannya sudah cukup untuk memberi rasa bahwa semuanya akan baik-baik saja, pria yang tidak menjanjikan dunia, tetapi memberikan ketenangan ketika dunia terasa berat. Mungkin di awal wanita tidak selalu menyadarinya, tetapi seiring waktu, ketika hidup mempertemukannya dengan berbagai karakter dan pengalaman, ia akan mengingat satu sosok tertentu, yaitu pria yang tidak banyak berbicara tetapi membawa energi yang menenangkan, dan ia akan merindukannya bukan karena wajahnya atau caranya bersikap, tetapi karena rasa damai yang pernah ia rasakan saat bersamanya. Jadi jika kamu seorang pria, jangan pernah meremehkan kekuatan energi yang kamu bawa, jagalah hatimu agar tidak dipenuhi kepahitan, dan jagalah pikiranmu agar tidak mudah terkontaminasi oleh kemarahan, karena dunia akan selalu menguji. Tetapi hanya mereka yang mampu tetap tenang yang benar-benar memancarkan kekuatan sejati, dan pada akhirnya yang akan dirindukan bukan sekadar sosoknya, melainkan ketenangan yang ia bawa. Yang keempat adalah saat seorang pria tidak bermain aman, tetapi jujur tentang perasaannya. Banyak pria tumbuh dengan keyakinan bahwa menunjukkan emosi adalah tanda kelemahan. Mereka diajarkan untuk selalu kuat, selalu logis, dan tidak terlalu baper. Sehingga mereka terbiasa bersembunyi di balik strategi, berpikir terlalu panjang sebelum mengungkapkan isi hati, atau bahkan berpura-pura tidak peduli agar terlihat tangguh. Namun di balik semua itu ada sesuatu yang perlahan hilang, yaitu kejujuran emosional. Padahal wanita tidak selalu mencari pria yang paling pintar berbicara atau paling lihai bersikap, seringkali yang paling menyentuh hati justru adalah keberanian seorang pria untuk jujur tentang apa yang ia rasakan. Jujur ketika ia takut, jujur ketika ia rindu, jujur ketika ia bingung dan tidak tahu harus berbuat apa, tetapi tetap memilih untuk hadir. Karena di dalam kejujuran itulah seorang pria terlihat benar-benar kuat, bukan karena ia tidak pernah goyah, tetapi karena ia tidak lari dari dirinya sendiri. Pria yang tidak bermain aman memiliki kualitas yang langka, ia berani terlihat manusiawi. Ia tidak terlalu sibuk menjaga citra atau takut terlihat lemah di mata orang lain. Ia memahami bahwa menjadi terbuka bukan berarti kehilangan kendali, melainkan bentuk keberanian untuk menjadi nyata, dan wanita bisa merasakan itu. Karena keaslian seperti ini memancarkan daya tarik yang jauh lebih dalam dibanding sekadar penampilan atau kata-kata manis. Wanita merindukan pria seperti ini. Bukan karena ia selalu mengatakan hal yang benar, tetapi karena setiap kata yang keluar darinya terasa tulus, tidak dibuat-buat, dan tidak disusun untuk memanipulasi. Ketika ia mengatakan, "Aku rindu," wanita bisa merasakan bahwa ia benar-benar merasakannya. Ketika ia mengatakan, "Aku butuh waktu," wanita memahami bahwa itu adalah kejujuran, bukan bentuk penghindaran. Keterbukaan seperti ini justru menciptakan rasa aman secara emosional. Sebuah ruang di mana dua orang bisa bertumbuh tanpa permainan dan tanpa kepura-puraan. Bermain aman mungkin terasa nyaman pada awalnya. Pria yang memilih diam, menahan diri, atau berpura-pura tenang mungkin merasa lebih terlindungi dari risiko penolakan. Tetapi dalam jangka panjang hubungan yang tidak dibangun di atas kejujuran emosional akan terasa hampa. Karena tidak ada koneksi yang benar-benar nyata tanpa keberanian untuk menunjukkan isi hati yang sebenarnya. Kejujuran emosional bukan berarti mengumbar perasaan tanpa kontrol, tetapi tentang keberanian untuk menunjukkan sisi manusiawi tanpa rasa takut, mengakui kesalahan tanpa menjadi defensif, mengungkapkan cinta tanpa takut ditolak, dan menerima kelemahan tanpa kehilangan harga diri. Dan justru di titik inilah seorang pria terlihat memiliki keteguhan yang sebenarnya. Karena wanita tidak tertarik pada kesempurnaan, ia tahu setiap orang memiliki luka, masa lalu, dan sisi yang tidak selalu indah. Tetapi yang membuatnya terikat secara emosional adalah pria yang tidak menutupi lukanya dengan ego, melainkan mengubahnya menjadi kedewasaan. Pria yang bisa berkata, "Ya, aku pernah salah, tapi aku belajar."
atau "aku takut kehilanganmu", tanpa merasa kehilangan nilai dirinya. Dan disitulah kejujuran emosional berubah menjadi kekuatan yang justru memperdalam koneksi. Karena dalam kerentanan itu ada kejujuran, dan dalam kejujuran ada keindahan, koneksi sejati tidak tumbuh dari permainan strategi, tetapi dari pertemuan dua hati yang berani terbuka, dan ketika seorang wanita bertemu dengan pria yang berani jujur tentang perasaannya, hubungan mereka berubah menjadi lebih dari sekadar interaksi biasa. Ia menjadi ruang penyembuhan, sebuah ruang di mana tidak ada lagi kebutuhan untuk berpura-pura kuat karena keduanya belajar menjadi nyata bersama. Mungkin setelah hubungan itu berakhir, seorang wanita akan bertemu banyak pria lain dalam hidupnya. Tetapi di antara semuanya akan selalu ada satu sosok yang tidak mudah ia lupakan, yaitu pria yang tidak bermain aman, yang tetap jujur meskipun tahu dirinya bisa terluka, karena dari pria seperti itulah ia belajar arti keaslian, keberanian, dan cinta yang tidak dikendalikan oleh ego. Jadi jika kamu seorang pria, berhentilah terlalu sibuk bermain aman hanya demi terlihat kuat, karena kekuatan sejati tidak lahir dari menahan perasaan, tetapi dari keberanian untuk mengakuinya dengan tulus. Wanita tidak merindukan pria yang sempurna, ia merindukan pria yang berani menjadi nyata. Yang kelima adalah bahwa energi yang dirindukan bukanlah kesempurnaan yang dicari. Karena pada akhirnya semua yang telah dibahas bukan tentang strategi untuk mencintai atau cara membuat seseorang kagum, melainkan tentang energi yang hidup di dalam diri seorang pria, karena daya tarik sejati bukan lahir dari usaha untuk terlihat sempurna, tetapi dari keaslian yang tenang dan ketulusan yang mengalir tanpa paksaan. Kesempurnaan hanyalah ilusi yang melelahkan, dan dunia seringkali mengajarkan pria untuk terus berlomba, siapa yang lebih sukses, siapa yang lebih menarik, siapa yang lebih berani, dan siapa yang lebih mampu membuat orang lain jatuh cinta. Namun di balik semua itu, hanya sedikit pria yang benar-benar memahami bahwa yang paling dicari bukanlah kemenangan, melainkan kedamaian, bukan pembuktian, melainkan kehadiran, dan bukan kesempurnaan, melainkan energi yang membuat seseorang merasa benar-benar hidup. Dan ketika seorang pria mulai menenangkan jiwanya, ketika ia berhenti berlari mengejar validasi, dan mulai menghadapi hidup dengan keyakinan yang lembut tanpa topeng atau permainan, energinya berubah, tidak lagi terlihat sebagai seseorang yang sedang mencari, melainkan sebagai seseorang yang sudah menemukan dirinya sendiri, dan wanita bisa merasakannya bahkan tanpa kata-kata, karena pria yang tenang memiliki cara tersendiri dalam menenangkan dunia di sekitarnya. Ia tidak perlu banyak berbicara karena kehadirannya saja sudah cukup membuat orang lain merasa aman. Ia tidak berusaha mendominasi, tetapi justru dari ketenangannya muncul kekuatan yang nyata. Ia tidak mencoba menarik perhatian, tetapi dari tatapannya terpancar kedewasaan yang membuat orang lain tanpa sadar ingin mendekat. Di sanalah daya tarik sejati tumbuh, dari energi yang jujur, stabil, dan damai, dan menariknya wanita tidak selalu merindukan sosok fisik seorang pria. Ia mungkin tidak mengingat setiap percakapan atau detail momen yang pernah terjadi, tetapi ia akan selalu mengingat perasaan yang muncul ketika bersamanya, rasa tenang, rasa diterima, dan rasa bahwa hidup tidak sesulit itu ketika ada seseorang yang mampu tetap stabil di tengah kekacauan, rasa yang sulit dijelaskan tetapi begitu dalam hingga bisa membuat hati rindu bahkan ketika logika mencoba melupakan. Karena daya tarik sejati bukan tentang cara bicara yang memikat atau gestur yang dibuat-buat, melainkan tentang energi batin yang selaras dengan ketulusan hidup, energi yang tidak terburu-buru untuk dipahami tetapi selalu bisa dirasakan. Dan ketika seorang pria telah sampai pada titik itu, titik di mana ia tidak lagi berusaha menjadi seseorang yang diinginkan dunia tetapi menjadi dirinya sendiri dengan penuh kesadaran dan ketulusan, maka ia bukan hanya dicintai tetapi juga dirindukan, bahkan dalam diam, karena wanita tidak merindukan kesempurnaan, ia merindukan rasa hidup yang muncul saat bersama pria yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri, pria yang tahu kapan harus diam, kapan harus melangkah, dan kapan harus menyerahkan sesuatu pada waktu. Pria yang tidak lagi bermain peran untuk dicintai karena ia telah menjadikan ketulusan sebagai cara hidupnya dalam memperlakukan dunia dengan ketenangan, kebijaksanaan, dan hati yang tulus.
Dan jika kamu seorang pria yang sedang mencari arah, ingatlah kamu tidak perlu menjadi yang paling kuat, paling kaya, atau paling pandai berbicara, cukup menjadi seseorang yang hadir sepenuhnya dengan ketulusan, belajar mencintai tanpa harus memiliki, berbicara tanpa harus memaksa, dan memberi tanpa harus menuntut. Karena dari sanalah daya tarik sejati tumbuh, bukan dari penampilan luar, tetapi dari jiwa yang damai. Dan ketika kamu mulai memahami ini, kamu tidak lagi sibuk mengejar cinta, karena kamu menjadi cinta itu sendiri, kehadiran yang menenangkan, energi yang hidup, dan ketulusan yang selalu dirindukan.